Kalau saya ditanya, Bib, gimana hukum son horok? Kok son horok? Kalau saya ditanya fatwanya, jangan son horok. Knalpot itu loh, knalpot bocor haram menurut saya. Ngoeng, ngoeng. Itu haram sudah. Kenapa? Berapa banyak orang terganggu, tidur, bangun. Loh, hadirin, baca Quran di sebelah orang tidur, ganggu tidurnya, haram. Pemenang dangdutan, pemenang disco, pengharaman yang jelas-jelas dengan adillah dijawab. Kalau diharamkan nanti mentalnya kayak iso perang mbek Belanda. Nyambung ini di urusan Londo mbek iki. Aduh ya Allah iki. Anda mau menyewakan sound system, hukumnya dilihat. Kalau Anda menyewakan sound system untuk orang yang punya hajat, sholawatan yang halal boleh. Tapi sound system disewakan untuk orang maksiat sama Allah, hukumnya tidak boleh. Anda mau menyewakan sound horeg, tanya dulu hukum sound horeg itu apa? Takono mbek ulama. Ulama yang kompeten ngerti hukum fikih halal haram. Ojo takon penceramah. Bukan bidangnya penceramah itu di dalam bab fikih. Kak nyambung. Penceramah juga begitu, yang tahu diri. Kalau ndak fakih jangan bicara, apalagi sudah difatwakan ulama. Kok nanti nggak wong bingung, wong awam lah. Nanti beberapa saat ini fatwa son horeg keluar haram, mulai ceramah-ceramah, ono sing ngomong, sopo ngomong haram, sopo, nanti klarifikasi. Anda saya kasih tahu, Anda membantah fatwanya ulama yang kompeten dalam fikih, itu Anda sudah merusak Islam. Karena Anda ngerusak tatanan orang awam yang tadinya percaya dengan fatwa, Anda goyangkan, Anda rusak. Nih, Mas, saya kasih tahu. Ini ada kaidah indal awam. Al-alim man so'adal mimbar. Wong alim itu sing wis naik mimbar iki wong alim. Orang awam itu kalau sudah lihat naik mimbar, duduk di pintu gini nih, oh kiai, habib, kiai, ustadz alim. Belum tentu. Ada orang itu alim, ada orang itu nasih. Nasih itu cukup ngapalin ayat Quran dan hadis, menyampaikan ngajak orang yang baik itu nasih. Tapi alim itu kudu ngerti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, fikih, usulnya, qawaidul fikihiyahnya. Ini lebih repot urusannya. Nah, kalau urusan hukum, jangan tanya ustadz kiai yang di mimbar, tapi tanya yang memang mereka kompeten dalam memberi fatwa. Itu namanya mufti, kitanya mustafti. Sekarang ketika son tadi sudah diharamkan, apa yang terjadi? Mereka membawa dalil, tapi katanya Gus ini boleh, katanya Habib ini boleh, katanya Ustadz ini boleh. Baiklah ngerusak. Saya yakin orang-orang itu kalau diajak duduk sama Dewan Fatwa tidak berani. Tidak berani. Hadirin, orang sekarang ini cuma bicara di mimbar. Ngomong, nanti kalau didudukkan, ayo kita diskusi sama ulama fikih, tidak ada yang satu pun tidak ada yang mau. Hanya ngerusak tatanan umat Islam. Makanya kata Nabi SAW, aku lebih takut, lebih khawatir daripada Dajjal ada yang lebih parah. Ulama usuk, ya wis iki. Ulama yang ngerusak kepercayaan. Agama merusak kepercayaan para pewaris Rasulullah. Ulama iki wis godhog hukum son horeg jebret
haram. Kalau Anda nggak terima, datengin itu fatwa. Kasih kitabnya, saya nggak terima. Jangan di mimbar, jangan di podcast. Podcast dan mimbar ini bikin bingung orang awam. Berani nggak dia? Berani nggak orang-orang ini, kiai-kiai, gus-gus, habib-habib ini yang terus kemudian mengatakan nggak haram, berani nggak mereka datengin Dewan Fatwa? Irwani. Ajak dialog, nggak mau. Semua ya seperti urusan nasab sudah ijma ulama. Syekh Ali Jum'ah mengatakan ini, mengatakan nih, kemudian mufti-mufti ini juga mengatakan. Mereka hanya menjawabnya lewat podcast. Duduk sama Dewan Fatwa berani? Duduk sama Syekh Ali Jum'ah diskusi berani? Nggak berani. Mereka tahu hanya bikin kegaduhan. Tapi sayang, orang-orang ini nggak takut sama Allah. Orang awam jadi korbannya. Bingung, iki apa sih gini, iki son halal, iki kok haram, iki sih bener sih, bingung. Dulu itu kalau sudah fatwa ulama halal, haram, haram semuanya nurut. Sekarang jadi nggak karu-karuan. Maaf, banyak orang-orang yang tidak berpikir panjang. Akhirnya orang awam ini nggak percaya lagi. Bahkan ada tuduhan bahwa ini fatwa pesanan. Sing pesen itu lho sapa? Kalau saya ditanya, Beb, hukumnya son horeg apa? Tak jawab, kalau saya takon kiai, kok takonnya pendeta ya haram ojo meneh kiai. Mana ada son yang warnanya kayak gitu, mecahkan kaca apa mana? Genteng, jauh aja. Yang seneng beberapa orang, yang susah berapa lebih banyak. Sampai mereka mungkin karena kita orang awam, wawasan kita cuma segini. Sampai kalau ke Singapura, sampai ke Australia, ojo meneh son horeg. Suara timnya motor lho haram. Sampai ngebel tim, catet tilang. Tak boleh. Saya pernah di Australia 2 minggu. Nggak dengar suara tin sekalipun, nggak. Begitu nyampe Surabaya, masukkan tas di bandara, ambil motor mburi di belping kuat gitu. Iki durung apa-apa ini. Saya di bandara wis itu, kaget. Kan nggak enak. Kita tahulah segala kalau saya ditanya, gimana hukum son horeg? Kok son horeg? Kalau saya ditanya fatwanya, jangan son horeg. Knalpot itu loh, knalpot bocor haram menurut saya. Wah, itu haram sudah. Kenapa? Berapa banyak orang terganggu tidur bangun, loh. Hadirin, baca Quran di sebelah orang tidur, ganggu tidurnya, haram. Pemenang dangdutan, pemenang disco, tak masuk akal hadirin. Saya nggak paham. Pengharaman yang jelas-jelas dengan adillah dijawab. Kalau diharamkan nanti mentalnya gak iso perang mbek Belanda. Nyambung ini di urusan Londo ini. Aduh ya Allah, iki. Yang seneng-seneng itu, yang seneng atau yang memfatwakan son horeg itu, tolong tak sewakno son horeg, unekno di ngarepe omahe. Bayar seminggu. Cek nang koma nggo wong e. Ada. Saya pernah mindah dari masjid. Saya pernah mindah konser dari masjid ke tempat lain. Saya didatengin sama satu pejabat pemerintah. Saya bilang, coba konser itu Anda adakan di depan persis rumahnya wali kota. Gimana? Oh, ganggu Beb. Nah, wali kota ganggu apa nih Baitullah. Rumahnya Allah untuk ibadah. Tapi kan sudah malam Beb, sudah nggak ada orang sholat. Nggak pantas.
Terus ada lagi yang jawab, sound horeg itu nggak boleh diharamkan. Lah kalau sound horeg itu dilakukan di tempat yang sepi, sopo ting ngundang Jenefrit asing ngundang di sepi. Yang cerdas po. Kita ini ngomong realita. Wah, kayak yang terjadi ini sound ini di mana? Di tempat tinggal umum, tempat orang biasa. Itu yang ganggu. Lalu kon dia sound horeg di laut, sakarepmu kon. 3 kilo Rono numpak kapal wis jedar-jedero tak karepmu. Tak disikat sampai iwak hiu. Jare iwak hiu iki, ngeruwet tok iki. Jadi saya lihat ya Allah, ini ketatanan jadi nggak beres ya. Kok bisa ya? Kenapa ya? Sampai siapa yang nggak terganggu? Loh, suara masjid ini loh, yang terlalu kenceng itu, yang sampai ganggu orang gitu, itu aja nggak boleh. Kalau orang hajatan itu mestinya juga nggak boleh, tapi berhubung sudah izin orang kampung sekali-sekali dan masuk akal masih. Tapi ini berapa watt? Saya nggak ngurus sama yang punya sound horeg itu bang. Yang saya bukan ranah saya ini fatwa. Kalau sudah ulama, Dewan Bahatul Masail, sudah menyebutkan ini haram dengan adillah, Anda jangan jawab lewat ceramah. Anda bikin, tulis dalil dan hujah, kirimkan ke mereka. Tak bisa haram. Dari mana haram? Ini loh, saya bikin tuh ya. Ini orang berilmu. Jawab lewat pengajian. Kok bisa haram? Seakan wong awam gitu.